Kok beda ya di gereja sama di luar? Di gereja ramah banget, di luar gak kenal. Terus apa efeknya? Pikiran itu akan membuat perasaan jadi gak nyaman. Most likely perasaan gak nyaman ini akan membuat si orang ini merasa apa? Males aku datang ke gereja itu, ke komunitas itu, orangnya sombong. Padahal satu orang ini loh, ya. Jadi pikiran mempengaruhi apa? Perasaan. Perasaan mempengaruhi tindakan. Tindakannya apa? Kita ibadah tempat lain aja. Gak usah datang lah, dan lain sebagainya. Terus menerus seperti itu, tindakan-tindakan itu akan membuat kita akhirnya berada di tempat yang jauh dari komunitas rohani. Ternyata tahu nggak faktanya apa? Si Aser itu matanya minus. Ya, dan ini beneran terjadi guys. Jadi memang ada orang-orang yang kalau matanya minus, dia lagi nggak pakai kacamata atau nggak ada soft lens, dia tuh akan ngelihat semua orang ya blur aja gitu. Ya, dia harus ngeliat siapa. Udah gini-gini, kok pernah waktu itu nyapa orang juga. Terus dia, siapa ya? Pas deket banget gitu baru, kok Edwin, iya kok Shalom kok. Bukan dia sombong, tapi justru ada keterbatasan. Tapi lihat ya, ternyata pikiranmu menggocek kamu sendiri, ya kan? Dan itu mempengaruhi perasaanmu. Akhirnya tindakanmu ngikut. Lihat ya, seperti itulah tembok yang kalau kamu percaya, apalagi nih, waktu kamu punya pengalaman itu, kamu ngumpul sama orang-orang yang punya kekecewaan dengan orang gereja. Udah dipercaya, dijaga seperti benteng. Oh memang kayak gitu orang gerejanya. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Lama-lama bentengnya makin kuat. Tindakannya apa? Aku gak percaya lagi sama komunitas gereja. Gak percaya. Karena sebuah pengalaman buruk, berkumpul bersama orang-orang yang punya pengalaman sejenis itu, membuat di pikiranmu ada benteng, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi tindakan, dan membuat kamu ada di tempat di mana kamu gak suka lagi dengan komunitas rohani, gak percaya lagi sama namanya komunitas rohani. Dan dengan demikian iblis berhasil. Dan kita miss out dari rencana Tuhan. Mengerti, katakan amin? Sama halnya kalau kamu yang bekerja, kamu udah kerja, digaji sekian, kamu udah oke kok sama HR waktu itu, kamu tanda tangan, kamu kerja dengan mantap, dengan maksimal, tiba-tiba satu kali kamu lagi makan siang bareng sama teman kerjamu yang kamu gak terlalu dekat, terus dia iseng-iseng nanya gaji kamu. Terus kamu polos-polos aja, kamu cerita, gajiku sih segini. Serius lu gaji segitu? Itu mah kekecilan. Kekecilan ya? Tadinya dia gak pernah mikir itu kekecilan. Lu mah underpaid. Underpaid tahu dibayar di bawah seharusnya. Apain kayak gitu? Udah, mendingan lu kerjanya gak usah sampai lembur-lembur, gak usah sampai maksimal banget gitu loh. Itu mah underpaid. Lihat ya, pikiran mempengaruhi apa? Perasaan. Selesai makan siang, dia lihat kerjaan-kerjaan yang menumpuk. Apain gue capek-capek kalau kayak gini? Gue underpaid ternyata. Terus apa jadinya? Dia mulai males. Tindakannya mulai mengikuti. Dimulai dari mana? Pikiran, perasaan, tindakan. Tindakannya mulai males, performa kerjanya turun. Pas di review tahunan, dianggap gak dapat promosi, gak ada kenaikan gaji. Terus dia pikir gitu, memang ini perusahaan toksik. Tahu gak? Ternyata temennya itu bohong. Temennya juga gajinya segitu. Ngerti ya? Cuman dia iri dan dia berusaha membuat kamu tuh tidak seperform itu. Lihat ya, dimulai dari mana? Pikiran. Lihat ya, pikiran mempengaruhi perasaan. Itu udah jelas banget. Kamu lagi pelayanan di depan nih, terus ada jemaat tiba-tiba bisik-bisik. Kenapa ya gue ya? Kok ada nunjuk-nunjuk nih di belakang? Pikiran. Padahal dia lagi bilang itu LED-nya di samping itu bagus juga ya. Tapi kita ngerasa itu orang ngomongin kita nih. Pikiran mempengaruhi apa? Perasaan. Kita jadi gelisah, kita jadi ngecek sana sini. Padahal gak ada masalah. Dia juga gak ngomongin kamu. Pas kebetulan aja ngomong, pas nunjuk, lewatin arah kamu. Lihat ya, sekali lagi paham ya? Konsepnya pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan, tindakanmu terus menerus akan membuat kamu mendapat hasil hidupmu. Jadi kalau pikiran kita ternyata selama ini percaya kebohongan, itu akan mempengaruhi hasil hidupmu. Dan itu yang Paulus mau bilang, kamu harus pulling down that stronghold.
Kamu tahu paling enggak ada 4 jenis stronghold. Nah, waktu kalian dengar ini, tolong berdoa dan minta Roh Kudus berikan aku discernment untuk aku tahu yang mana yang aku percaya selama ini, yang mempengaruhi kehidupanku sampai hari ini. Ya, ada orang yang mungkin hanya punya 1 atau ada yang orang juga yang punya keempat-empatnya. Anyway, stronghold nggak cuma 4 ini, tapi kok coba pilih beberapa yang kok pikir ya cukup relate dengan generasi kita sekarang. Yang pertama, stronghold rejection atau penolakan. Di pikiran kita ada kebohongan bahwa nilai diri kamu ditentukan dari perlakuan orang sama kamu. Kalau orang itu gak hargai kamu, ya memang berarti kamu gak berharga. Nilai diri kamu ditentukan sama perkataan orang lain dan perlakuan orang lain. Komunitas, bahkan media sosial. Jadi kalau memang banyak hatersnya, memang kamu tuh ya memang hateful ya, kamu layaklah dibenci. Kamu mulai melihat diri kamu berdasarkan perlakuan dan perkataan orang. Ya. Lalu kemudian ini rejection membuat kita merasa tertolak. Waktu kita merasa tertolak, tidak diterima, hati ini jadi craving for acceptance. Ya, ada 2 sisi yang bisa terjadi. Kamu bisa sisi kanannya nih, kamu jadi orang yang mau nyenengin semua orang supaya orang-orang terima kamu. Kamu jadi people pleaser, yes person. Atau di sisi yang sebelah kiri, sayap kirinya kamu jadi apa? Kamu jadi orang yang super minder karena kamu tahu kamu tidak diterima. Ya. Karena kamu super minder, walaupun teman-temanmu udah ajakin, kamu bilang, enggak, aku enggak mau. Enggak lah, jangan. Enggak lah. Aku pernah dapat perlakuan begini dari papa, mamaku. Memang aku gak berharga. Kalau aku berharga, mereka gak tinggalin aku. Dan lain sebagainya. Perhatikan ya, itu stronghold di pikiran bahwa kita ini rejected person. Kamu tuh gak dihargai. Ya, kamu tuh tidak dianggap. Lihat tuh komunitas. Lihat ya, jadi ada orang yang punya pengalaman ini dan kemudian berulang pengalamannya. Lahir dari keluarga broken home, ya, terus dia mungkin ditinggalkan sama papanya atau ditinggalkan sama mamanya. Udah ada rasa penolakan itu. Lalu kemudian dia datang ke sebuah komunitas, punya experience yang buruk. Komunitasnya nggak nyambut dia, nggak ramah, dan lain sebagainya. Dia menambah list pengalaman tadi menjadi sebuah pemikiran tambahan, ya kan? Memang, lihat tuh keluargamu nggak terima kamu, komunitas ini juga enggak. Memang lu tuh jelek. Oke, dan akhirnya kita suka sama satu cewek atau satu cowok, relationship-nya pun nggak berjalan dengan baik. Tambah lagi pengalaman ya kan, keluarga udah, teman-teman udah, pacar juga sama. Memang ya berarti aku ini orang yang memang jelek gitu, aku gak berharga, orang gak ada yang mau terima aku loh. Supaya aku diterima aku harus ngapain? Pokoknya aku harus lakukan banyak hal yang bagus-bagus supaya mereka mulai suka sama aku. Nah itu jadi stronghold, akhirnya hidup kita haus banget sama validasi. Stronghold berikutnya namanya fear, ya, atau ketakutan. Ini adalah kebohongan bahwa semua skenario terburuk yang akan terjadi. Semua skenario terburuk yang akan terjadi. Kalau kamu mau mulai buka usaha, nanti gagal, bangkrut kamu, nanti punya utang gimana loh. Ya, mau mulai pelayanan, aduh nanti jelek. Nanti gimana kalau misalkan orang gak diberkati. Selalu takut melakukan sesuatu karena kita selalu mikirin skenario terburuknya. Bahasa Inggrisnya tuh what if. Ya, what if this happen? What if that happen? Dan ketakutan itu akhirnya membuat kamu tidak melangkah kemana-mana. Dan itu semua mulainya dari sini. Sehingga berusaha mengontrol segala sesuatu. Karena dia takut gak sesuai harapan, dia berusaha kontrol segala sesuatu. Pertanyaannya gini, bisa gak kita kontrol semuanya? Kita gak bisa kontrol outcome yang akan terjadi. Kita cuma bisa kontrol hal-hal yang ada di tangan kita. Lihat ya, jadi akhirnya kita cripple itu apa ya? Lumpuh karena ketakutan tadi. Kebohongan berikutnya adalah shame. Rasa malu, kebohongan bahwa kegagalan atau dosa kamu sebelumnya dan dosa kamu hari ini menjadi identitas tetap dalam hidupmu. Kegagalan dan dosa menjadi identitas tetap. Kita pernah jatuh dalam dosa A, itu sebenarnya bukan identitas, betul? Itu sebuah kegagalan yang kita lakukan.
Tapi kebohongan yang dipercaya adalah itu bukan hanya perbuatanmu, itu kamu. Kamu pernah jatuh dalam dosa percabulan, itu bukan cuma dosa percabulan, kamu memang orang cabul. Dan itu ditempelkan ke diri kamu. Kamu pernah buat sebuah kegagalan, itu bukan cuma sekedar kegagalan, kamu memang orang gagal. Lihat ya, ada beda antara aktivitas dan identitas. Tapi kebohongan yang coba dimasukkan adalah itu saya. Lalu yang terakhir adalah self-hatred. Self-hatred membenci diri sendiri. Kebohongan bahwa diri kamu selalu kurang. Tidak cukup baik. Dan ini akan jadi semakin parah waktu kamu mulai bandingin diri kamu dengan orang lain. Kamu lihat, wah hebat banget ya, dia bisa lakukan banyak hal, ini punya talenta, bisa ini, bisa itu, keluarganya enak ya. Kenapa gue gini banget ya? Ya kita mulai melihat diri kita dan akhirnya kita memang ngerasa benci. Ada orang-orang yang bahkan ngelihat fisiknya sendiri dia benci. Kenapa rambutku harus kayak gini ya? Kenapa warna kulitku kayak gini? Selalu tidak pernah cukup. Dan semakin parah dengan perbandingan diri. Lihat ya, jadi 4 hal ini adalah stronghold yang tanpa kita sadari, kita percaya mungkin, plus kita jaga. Tahu dari mana kok jaga? Kok kasih tahu ya. Misalkan gini, kamu ngerasa dirimu malu karena kegagalan yang pernah terjadi. Terus ada orang yang bilang begini, Tuhan akan pakai kamu. Tuhan mau pakai hidup kamu. Enggak lah kok. Kita susah banget tuh terima hal-hal kayak gitu. Kita selalu balik lagi ke masa lalu kita dan kita bilang, enggak lah. Ada orang-orang yang bahkan ya, saking dia menolak dirinya sendiri, feel rejected, waktu dia dipuji nih, dia nggak bisa terima tuh pujian. Ada yang bahkan ngerasa geli. Karena selama hidupnya yang dia terima bukan pujian, cacian. Jadi akhirnya waktu dia terima pujian, aduh, gak enak banget ya rasanya. Enggak lah, aku gak kayak gitu. Lihat ya, kalau itu sampai terjadi, berarti selama ini kamu punya stronghold di pikiranmu. Dan bangsa Israel pernah mengalami hal ini. Nah sekarang kita lihat contoh kasusnya. Tadi prinsipnya dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ini contoh kasusnya. Bangsa Israel, bangsa yang sudah diperbudak selama 430 tahun. Jadi kalau dia punya nenek moyangnya budak, bapaknya budak, kakek neneknya budak, anaknya budak, semuanya budak, 430 tahun, berapa generasi tuh? Ya. Jadi mereka waktu lahir, memikirkan masa depan, mereka nggak pernah bisa mikir yang jauh. Mereka akan pikir gini, ya kita budak, ya tuh, nenek luhur kita semua juga 430 tahun, berapa generasi semua jadi budak. Suatu hari Tuhan kirim Musa dan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sekarang mereka bukan lagi budak, tapi bangsa yang bebas. Yang mengerti katakan amin? Waktu mereka bebas, mereka secara fisik sudah keluar dari Mesir, tapi pikiran diperbudak itu masih ada di otak mereka. Tahu dari mana? Pada saat mereka sudah mau masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, mereka kirim 12 pengintai. 12 pengintai ini pulang dari tanah yang mereka intai, 10 membawa kabar buruk. Ya, 10 bilang begini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita nggak bisa masuk ke situ. Ya, kita nggak bisa masuk. Mereka lebih kuat karena selama ini mereka budak. Mereka nggak pernah perang dan menang. Ya, kalian tahu yang paling parah waktu mereka dikejar sama Firaun, mereka bilang gini, kenapa kamu keluarkan kami dari sini supaya kami mati di sini? Udah enak-enak di sana. Ibarat kata jadi orang bebas, tapi mereka bilang mendingan enakan dulu, nggak usah perang. Memang sih jadi budak, tapi makan semua tuh ada. Aneh kan? Berarti udah ada stronghold di pikiran mereka yang membuat mereka gini, udah gak usah mikir yang terlalu jauh. Udah enak kayak gini, udah berdamai aja dengan keadaan sekarang, gak usah fight lagi. Itu ada di pikiran mereka. Dan mereka bilang gini, kita gak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Mereka bilang gini, perhatikan ya, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Memakan penduduknya. Negerinya berarti tanahnya bisa kebuka, terus makan orang-orang yang mau masuk ke situ. Ini bukan fakta. Ini sudah dilebih-lebihkan. Lihat ya, ada kebohongan di dalamnya berkombinasi dengan kebohongan yang ada di pikiran mereka.
Plus dibilang gini, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Pernah lihat belalang? Paling gede seberapa? Belalang paling besar yang pernah kalian lihat? Segini kan? Ini udah paling gede nih. Udah senior, ya kan? Dan kalau belalangnya segini, kamunya sebesar ini, berarti kami lihat diri kami seperti belalang. Berarti orang-orang itu tuh super raksasa dong. Ya kan? Lihat ya. Sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dan ini adalah bagaimana stronghold itu dijaga dan dipercayai. Coba lihat ya. Bagaimana stronghold terbentuk? Pertama, pengalaman menyakitkan. Dan yang kedua, kebohongan berulang. Kamu pernah ngalamin kayak tadi ya, kekecewaan. Pada saat kamu lagi rapuh karena baru aja disakiti, iblis datang dan menaburkan benih kebohongan. Waktu kamu misalkan tadi family problem, ya, gak pernah selesai, kamu merasa capek, di momen itulah iblis datang dan menaburkan kebohongan. Memang gak mungkin sih, gak mungkin selesai ini mah. Keluargamu memang, ya udah kutuk kali. Udahlah terima aja, gak usah fight. Lihat ya, itu akan ditaburin dan berulang-ulang. Satu kebohongan diulang 1000 kali, kita bisa berpikir bahwa itu kebenaran. Mengerti, katakan amin. Dan itu akan jadi sebuah stronghold. Apalagi kalau pengalamannya gak cuma satu. Pengalaman di keluarga, di tempat kerja, di gereja, pengalaman di mana-mana. Dan itu semua akhirnya jadi sebuah kombinasi plus kebohongan iblis. Ya, iblis itu cuma bisa ngasih usulan, tapi kalau kamu bilang gini, iya juga ya. Waktu kamu bilang iya juga ya, kamu tuh kayak jabat tangan dan menandatangani proposal yang dia kasih. Dengar baik ya, Yudas gak bisa hianati Yesus kalau dia tidak jabat tangan dengan iblis. Iblis hanya bisa membisikkan di pikirannya. Kalian tahu cerita Yudas? Yudas ini merasa sebelum dia mengkhianati Yesus, Yudas tuh merasa Yesus mengkhianati dia. Tahu kenapa? Karena buat Yudas, Yesus ini Mesias, dan Mesias yang ada di pikiran Yudas selama ini, dia akan memimpin sebuah pemberontakan, revolusi melawan pemerintah Romawi. Tapi dia lihat kok selama ini ajarannya kasih, bantuin orang, nyembuhin orang, bahkan nyembuhin anak perwira Romawi gitu. Ini harusnya kita lawan, malah disembuhin. Lihat ya. Dan dia merasa gini, ini gak sesuai nih dengan gambaran yang ada di pikiranku. Wah, merasa terhianati. Terus dia pikir gini, gimana ya caranya supaya Yesus nih cari gara-gara nih sama orang-orang ini. Ditambah ada ahli Taurat dan orang Farisi yang memang udah benci sama dia, sama Yesus. Dan akhirnya iblis mulai taruh di hatinya. Tapi yang ngelakuin siapa? Yudas. Karena Yudas agree dengan kebohongan itu dan akhirnya dia jadi alat dari iblis. Perhatikan ya, dalam hidup kita, seringkali waktu kamu dapat pengalaman menyakitkan, di pikiran kamu tuh bakal bising banget. Waktu kamu mau tidur, kamu akan ngerasa bising banget pikiranmu. Banyak sekali nih yang mulai masuk dan membicarakan kamu tuh gak berharga, kamu jelek. Kamu memang layak dapat kayak gini, kamu lupa ya, ini tuh semua karena Tuhan gak sayang sama kamu. Kalau dia sayang mana? Kalau dia sayang dari dulu dia udah tolong. Lihat keluargamu gak makin baik. Dulu kamu gak pelayanan, keluargamu berantakan. Sekarang kamu pelayanan, masih berantakan kan? Mana Tuhannya? Semua itu diputar, ditambah, diulang-ulang. Terus kamu bilang gini, iya ya, Tuhan kok kayak gitu. Waktu kamu ngomong kayak gitu ya, kamu kayak kasih mikrofon kamu sama iblis. Dan iblis akan ngomong terus-terusan, semakin kuat, semakin sering. Kayak kamu kasih sound system dan speaker ini, silakan ngomongin aku tiap hari tentang hal ini. You believe it and it affects your feeling, it affects your action. And it become the result of your life. Kurang lebih cara kerjanya begitu. Ingat, berulang-ulang. Dan itu terjadi pada saat kita mengalami pengalaman menyakitkan, ditambah kebohongan iblis. Dan itu sama halnya seperti ini. Ada sebuah eksperimen dari luar, dari West ya, yaitu ikan barakuda atau barakuda fish. Ini ikan yang memangsa ikan-ikan kecil. Nah, ikan ini ditaruh di sebuah akuarium, lalu dikasih kaca transparan di tengahnya. Ikan ini memang secara naluri akan langsung memangsa ikan kecil tadi. Jadi waktu ditaruh di dalam akuarium ini, ikan ini langsung ngebut. Tapi waktu dia ngebut langsung kejedot, deng gitu ya, sama kaca ini.
Di hari berikutnya dia lakukan lagi tapi lebih slow pace. Ya, dia nggak ngebut dan dia coba kena lagi. Besoknya dicoba lagi 3 bulan kemudian kacanya diangkat. Dan apa yang terjadi? Ikan-ikan kecil ini berenang di sekitar mulut ikan barakuda dan barakuda ini nggak pernah buka mulutnya untuk makan. Karena di memorinya pengalaman menyakitkan ditambah aku tidak mau makan ikan ini karena ini sangat menyakitkan. Lihat ya, padahal kebohongan itu, kaca itu sudah diangkat. Tapi akhirnya apa? Tindakannya tetap terpenjara. Itu yang seringkali terjadi di dalam pikiran kita. Dan semakin parah jika kita bilang iya. Ya. Satan only has power in your life if you agree with him. Dan apa yang terjadi? Waktu bangsa Israel ini bilang musuh lebih kuat daripada kita kayak belalang, kita akan dimakan sama tanah negeri ini. Kalian tahu Tuhan marah nih karena mereka lebih percaya pikiran mereka daripada kata dan janji Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang gini sama Musa dan kepada bangsa Israel, keturunan ini yang berkata lebih baik kami mati di padang gurun daripada perang dan masuk ke sana, akan mati di padang gurun seperti yang mereka ucapkan. Anak-anak mereka yang mereka bilang akan jadi tawanan, itu yang akan masuk ke tanah perjanjian ini. Waktu mereka dengar itu menangis mereka, nyesel udah gak percaya Tuhan, dan mereka ngeyel. Setelah momen itu, mereka bilang gini, oke, ya udah kita percaya Tuhan, terus mereka maksa nekat nyerang musuh. Ini yang terjadi. Mereka nekat naik ke puncak gunung, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Jadi mereka diserang sama orang Amalek dan orang Kanaan. Apa yang terjadi? Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Mereka kalah karena mereka sudah kalah di pikiran mereka. When the battle is lost in the mind, it will be lost in real life. Jadi iblis akan berusaha ngalahin kita di sini. Karena dia udah pasti kalah waktu kita menggunakan nama Yesus. Dia jadi menang waktu orang ini lebih percaya kata iblis daripada percaya kata Tuhan. Dan itu yang seringkali membuat kita kalah di real life. Karena pikiran kita seperti medan pertempuran. Kalian tahu apa yang Tuhan janjikan buat bangsa ini dan bangsa ini pernah dengar? Coba baca. Ini yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dan mereka pernah dengar. Perhatikan ya. Katakanlah kepada orang Israel, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Mungkin bangsanya memang kuat, tapi aku janji aku udah kasih. Aku akan kasih. Ya, dan aku sudah tunjukkan betapa hebatnya aku waktu 10 tulah di Mesir, membelah laut, tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya. Mereka bilang tadi apa? Diri mereka seperti belalang. Kalian tahu apa yang Tuhan lihat tentang bangsa ini? Sudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah, sama-sama baca, segala pasukan Tuhan. Di mata mereka, di pikiran mereka yang sudah diperbudak 430 tahun, mereka adalah belalang. Di mata Tuhan, mereka adalah the armies of the Lord. Masalahnya mereka lebih percaya pikiran mereka daripada kata Tuhan. Itu yang buat mereka kalah. Bukan musuhnya terlalu kuat, stronghold-nya terlalu kuat. Dan kok mau bilang gini, di antara kita juga sama. Bukan masalah hidupmu terlalu besar. Tapi kita lebih percaya kata pikiran kita dan kebohongan iblis. Plus kita benarkan dan kita romansakan itu dengan hal menyakitkan yang pernah kita dapat. Tuh ingat gak dulu? Kita selalu kaitkan ke sana. Kita romansakan itu, ngerti romansakan dikit-dikit diinget-inget, dibayang-bayangin. Iya ya. Plus iblis taruh kebohongan, kombinasi yang cakep untuk membentuk stronghold kebohongan. Dan di atasnya ada pusat penyembahan kepada berhala. Sama kan kayak stronghold di Akrokorintus. Di atasnya ada tempel Dewi Afrodit. Itu yang terjadi. Dan akhirnya kita pas melangkah kita selalu kalah. Karena kita sudah kalah di pikiran kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ini yang harus dilakukan. Sama-sama katakan menawan pikiran yang salah. Sama-sama katakan menawan pikiran yang salah.
Ayatnya tadi bilang begini, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Artinya gini, waktu kamu lagi sendirian, habis mengalami pengalaman menyakitkan, tiba-tiba ada perkataan gini, hidup lu mah memang gak akan ngalamin terobosan, hidup lu memang gak berharga kok. Ada perubahan? Ya dikit banget. Ya udah, lu mau ngapain lagi? Dunia ini gak lebih baik dengan ada lu di dalamnya. Lu gak ada pun gak ada yang nyariin. Di antara kita pernah ada yang dengar pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat pikiran itu muncul? Bringing every thought into captivity. Jadi kamu jangan bilang gini, pas pikiran itu muncul, kok gak tahu ya jenis perkataan ini bisa beda-beda. Tapi pas pikiran itu muncul, kamu jangan sekali-kali bilang gini, iya, bener lagi. Jangan sekali-sekali bilang begitu. Waktu kamu ngomong gitu, kamu declare, kamu percaya. Dan kamu kasih mikrofon. Bisa akan ngomong semakin kencang dan suara Tuhan akan kayak gini. Tapi kebohongannya makin kencang. Tiap hari kamu dengar. Entah kenapa feed dari Instagrammu juga validasi lagi. Lihat ya, semua itu seperti bekerja sama menjaga kebohongan itu di pikiranmu. Jadi apa yang harus dilakukan waktu pikiran itu muncul, kamu tawan. Kamu bilang begini, sebentar ya. Ini pikiran dari mana? Siapa yang bilang ini? Selaras gak ya sama firman Tuhan? Hei, ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Pokoknya pernah ceritakan, aksen iblis ada 3. Oke? Aksen ya, kita orang Batak ada aksen, orang Jawa ada aksen, orang Surabaya ada aksen. Kita punya tuh aksen di cara kita bicara. Nah, aksen iblis juga gitu. Yang pertama selalu menyerang identitas. Jadi kalau ada kata-kata yang nyerangnya identitas kamu gak berharga, kamu anak bawa sial, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu aksen iblis. Oke? Yang kedua, dia selalu mendorong kamu untuk mengejar sesuatu yang Tuhan sudah kasih. Kamu beli ini, kamu ngutang dulu, pinjol, beli handphone yang baru, iPhone ini, lihat teman-temanmu. Wah, mereka akan salut sama kamu. Kejar sesuatu untuk dapat validasi, dihargai, padahal Tuhan sudah mati buat dosa kita supaya kita jadi berharga. Amin. Disuruh kejar sesuatu yang sebenarnya Tuhan udah siapin. Itu kebohongan iblis. Dan yang ketiga apa? Selalu ngingetin sama dosa dan kesalahan masa lalu. Selalu narik kamu ke masa lalu. Dengar ya, Roh Kudus akan selalu bimbing kamu ngelihat ke depan. Setan akan selalu ngingetin kamu semua hal yang terjadi di masa lalu. Kok nggak tahu lagi gimana cara tolong kalian. Kalau kalian tetap percaya dengan hal-hal kayak gitu, dan kita nggak akan pernah bisa dibebaskan dari pikiran kita. So what should we do? Tawan pikiran itu dan bilang ini, hold on, aku nggak percaya, ini bukan dari Tuhan. Aku kenal aksen ini, get behind me Satan. Nyah kau iblis. Amin. Kalian harus declare. Dan itu membuat kita tidak tertawan dengan pikiran itu. Lalu apa yang dilakukan? Bangsa Israel dipimpin Musa. Ingat ya generasinya Musa tadi 20 tahun ke atas mereka tuh mati di padang gurun. Tapi yang umur 20 tahun ke bawah generasi berikutnya tuh dipimpin Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini mau perang. Tuhan kasih pesan bukan kasih strategi perang yang kayak gimana-gimana. Malah dikasih strategi yang satu ini. Coba perhatikan kalimatnya. Waktu Yosua mau masuk ke tanah perjanjian, ini pesannya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan sama-sama baca dari kata janganlah. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Pokoknya tuh bingung, ini mau perang, bukan dikasih kitab perang gitu ya, nih kamu baca nih kitab strategi oleh kaisar apa gitu ya. Ini enggak dikasih hal-hal yang berkaitan dengan perang, karena Tuhan tahu peperangan ini terjadi di pikiran kamu, karena itu kamu harus renungkan apa yang kukatakan lebih dari ngelihat fakta yang ada di depan. Renungkan itu, gak cukup renungin, kamu perlu declare, kamu perlu confess, makanya dia disebut apa? Memperkatakan. Ya, kita perlu ngomongin.
kita perlu keluarin dengan mulut kita. Dan setelah itu tindakan kamu akan mengikuti. Your action will conform with what you think. Tapi kamu perlu declare. Jadi kalau di summary, bentuknya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa pulling down stronghold yang salah dan build up stronghold yang benar. Ini yang dilakukan. Yang pertama merenungkan, yang kedua memperkatakan, yang ketiga bertindak. Merenungkan artinya commit to read the Bible. Ya, nanti kita akan praktek. Ada contohnya di sini. Tapi kita mulai dengan membaca Alkitab. Kenapa hidup kita terus terpenjara? Kenapa feeling kita selalu lebih dominan? Karena selama ini yang kita lihat itu sosial media, hidup orang lain. Coba aja kalau pikiran kamu diisi sama firman Tuhan, maka pikiranmu akan dikuasai firman Tuhan. Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, yang keluar sampah. Yang masuk kebenaran, yang keluar kebenaran. Amin. Dan itu akan kelihatan dari cara kamu bicara. Itu akan kelihatan dari cara kamu menjalani kehidupan. But the very first thing you need to do, you need to commit. Katakan commit. Commit itu berarti bukan berdasarkan perasaan. Kalian tahu komitmen? Komitmen itu artinya gini, tetap melakukan apa yang sudah diputuskan sekalipun perasaannya sudah tidak ada lagi. Ya. Aku mau daftar, aku mau daftar pelayanan. Membara hati ini. Perasaannya kayak gitu ya. Ntar pas sudah jalanin, perasaannya udah gak ada lagi, membaranya udah hilang, tapi tetap jalanin apa yang sudah diputuskan kemarin. Itu komitmen. Aku mau baca Alkitab. Bukan karena lagi mood. Walaupun udah gak ada mood, aku baca. Ya. Dan commit artinya kamu punya schedule. Kamu gak lakukan itu di waktu sisa. Jangan bilang kamu gak ada waktu. Kalau screen time-mu aja 2 jam, 3 jam lebih setiap hari. Berarti kita bukan yang gak ada waktu, gak ada hati. Karena orang yang ada hati selalu punya jalan. Orang yang gak punya hati kebanyakan alasan. Dengar ya. So commit to read the Bible. Yang kedua, memperkatakan. Waktu kamu ketemu ayat firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang harus cocokin diri sama kamu. Kamu yang cocokin diri sama firman Tuhan. Amin. Aku cocokin sama ini. Bukan ini cocokin sama aku. Jadi, waktu kamu ketemu janji firman Tuhan, kamu harus perkatakan. Confess the truth. So that you can confront the lies. Tadi kan pikiran yang salah udah ditawan. Tapi kamu mau lawan pakai apa? Kalau kamu gak punya kebenaran. You will know the truth and the truth will set you free. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yuk kita langsung lihat contohnya. Koko boleh minta pemain keyboard aja? Lihat ya yang pertama, kalau ada tadi yang punya stronghold di area rejection. Terus kamu baca Alkitab. Koko gak tahu di hari keberapa kamu akan ketemu ayat yang berkaitan dengan hal itu. Tapi kalau kamu baca dengan hati yang mau diajarin sama Roh Kudus. Kamu baca, kamu akan ketemu ayat-ayat yang akan bicara sama kamu. Ini contoh aja, oke? Waktu kamu baca, kamu ketemu kalimat ini. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Waktu kamu baca itu jangan sekedar lalu. Kamu stop, terus kamu renungin. Sekalipun ayahku dan ibuku. Mungkin mereka gak literally ninggalin kamu sih. Mereka mungkin hadir, tapi tidak berfungsi. Mereka mungkin hadir, tapi gak punya relasi. Waktu itu terjadi, kamu bilang gini, Tuhan, sekalipun aku ngerasa ditinggalin, aku tahu Tuhan menyambut aku. Jadi stop kebohongan itu. Dia bilang gini, hei, nyah kau iblis. Karena aku percaya aku bukan orang tertolak. Aku orang yang disambut sama Tuhan. Ini janji Tuhan. Pilihannya cuma 2. Firman Tuhan ini benar, pikiranmu salah. Atau Tuhan bohong, pikiranmu benar. Faktanya adalah Tuhan tidak pernah berbohong. Berarti yang terjadi apa? Pikiran kita yang salah. Yang kedua kamu baca nih. Kamu telah ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Waktu kamu baca dan kamu minta tolong Roh Kudus tuh akan bicara gini sama kamu. Hei, kamu bilang kamu ditolak. Kalau kamu ditolak, Yesus tidak beli kamu. Yesus tebus kamu bukan dengan emas perak.
Dia pakai nyawanya untuk tebus kamu. Kenapa kamu bilang kamu ditolak? Sekalipun seluruh dunia nolak kamu, ada satu pribadi yang mau mati buat kamu dan bayar harga yang sangat mahal, nyawanya sendiri, untuk kamu bisa diterima dalam kerajaan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bohong, pikiranku benar. Enggak lah, aku tetap tertolak. Atau enggak, aku percaya, ini pasti kebenaran. Tuhan, aku percaya, aku berharga. Sekalipun aku diperlakukan, ada kata-kata yang membuat kamu merasa gak berharga, that is not my identity. Itu bukan identitasku. Nyah kau iblis, itu pengalaman menyakitkan. Tapi pengalamanku tidak menentukan kebenaran hidupku. Kebenaran hidupku ditentukan sama firman Tuhan. Dulu aku gak tahu, hari ini aku tahu. Tapi sejak aku tahu, aku pilih percaya firman. Waktu kamu bilang begitu, kamu kayak kasih mikrofon kamu sama Roh Kudus. Iblisnya lagi bohongin kamu nih. Dan waktu kamu terus perkatakan firman atas diri kamu, sama halnya. Satu kebohongan tadi diulang-ulang 1000 kali, akhirnya jadi stronghold. Tapi kalau kebenaran ini kamu ulang-ulang, kamu deklarasikan, kamu confess, aku disambut oleh Tuhan. Katakan sama-sama yuk, aku disambut oleh Tuhan. Kata-kata ini bukan kata-kata motivasi berdasar dari ayat di atasnya, oke? Aku disambut oleh Tuhan. Dan sangat berharga. Amin. Ini kalimat yang sederhana, tapi kalian boleh modifikasi. Intinya dasarnya tuh firman. Terus kalian ngomong, Tuhan, pagi-pagi bangun nih sebelum pergi ke tempat kerja, kamu lihat diri kamu di kaca, kamu disambut oleh Tuhan. Kamu sangat berharga. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan nyambut kamu. Kamu tuh disambut Tuhan. Sekalipun kamu merasa dirimu gak berharga, enggak. Kalau kamu gak berharga, Yesus gak mati buat kamu. Tahu gak, buat dapetin kamu dia harus mati. Kurang berharga apa? Amin. Dan waktu ini terus kamu ulang, stronghold kebenarannya mulai terbentuk. Suatu hari ada pengalaman menyakitkan. Kamu ditolak, interview kerja gagal. Iblis akan langsung menggunakan momen fragile tadi, momen rapuh tadi untuk nembakin panah api. Lihat nih, dia akan ngerasain lagi nih. Lu memang tertolak. Waktu panah api mau serang pikiran kamu, udah ada benteng kebenaran. Amin. Pikiranmu ada di atas ini, panahnya nggak nyampe sana, kena benteng. Jadi pas interview dikasih tahu, oh kamu nggak keterima, oh ya udah berarti aku coba cari lagi aja. Gak langsung duniamu runtuh gitu. Gak langsung kayak udahlah, memang seluruh dunia nggak mau terima aku lagi. Sih, nggak gitu. Tapi bisa. Kamu jadi bisa lebih kuat, kenapa? Karena udah ada benteng kebenaran. Kamu jadi lemah banget karena ada benteng kebohongan. Contoh berikutnya, rasa takut. Takut sekali, mau ngapa-ngapain takut. Mau mulai kuliah takut gak selesai. Ya, banyak hal deh. Mau mulai ikut cool, takut nanti aku dikecewain. Ada kan yang mikir gitu? Kalau hidupmu selalu dipimpin rasa takut, dengar ya, kamu gak akan kemana-mana. Jangan salahin Tuhan 5 tahun lagi kalau kamu tetap aja kayak gini. Karena Tuhan gak mau kita hidup dengan ketakutan, tapi hidup dengan iman. Iman bukan berarti gak berhikmat. Amin. Nah, waktu kamu tahu nih, kamu punya stronghold fear, kamu baca ayat ini, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, lalu ada bagian di sini. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Sebab engkau besertaku. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil. Jadi waktu kamu bangun tidur, kamu mau menghadapi dan mulai ada ketakutan-ketakutan muncul gitu ya. Kamu perkatakan firman ini, Tuhan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bukan karena gak ada evil, tapi karena ada Tuhan besertaku. Amen. God is with me. Aku gak tahu apa yang terjadi di depan, aku gak tahu apa yang terjadi seminggu ini, tapi yang paling penting bukan apa yang terjadi, tapi siapa yang beserta aku. Selama aku beserta Tuhan, everything gonna be okay. Karena dia gembalaku, aku domba. Tugasku berserah ngikut aja apa kata dia. Aku gak tahu masa depanku, tapi aku tahu siapa yang pegang masa depanku. Amin. Itu bikin akhirnya punya, ada relief nih di hati. Iya ya, kenapa gue sampai se-overthinking itu. Yang penting aku kenal siapa dia yang memegang masa depanku. Terus pas kamu baca Alkitab lagi hari kesekian gitu ya, terus tiba-tiba kamu ketemu ayat ini.
Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Berarti anak Allah tidak diasosiasikan dengan ketakutan. Karena kenapa dia nggak perlu takut? Karena bapaknya adalah Allah. Kalau bapaknya Allah yang punya langit dan bumi, masa iya dia nggak bisa tolong kamu? Koneksinya lebih tinggi dari Presiden Trump. Koneksinya lebih tinggi dari siapapun. Dia bisa lakukan apa saja. Amin. Tapi kamu perlu tahu identitasmu. Oh, ternyata selama ini aku nggak tahu kalau aku ini anak Allah. Once you know, it will set you free. Yang berikutnya shame. Ada orang yang identitasnya diikat sama semua dosa yang dia lakukan. Rasa malu yang dia alami dan lain sebagainya. Suatu hari kamu baca ayat Alkitab dan dengar kamu baca ini. Kok pengen kita baca sama-sama yang atas? 1, 2, 3. Namun aku Allah yang aku mengampuni engkau karena begitulah sifatku. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kamu baca ini nih, terus tiba-tiba ada yang ngingetin kamu sama dosa. Kamu langsung bilang, hold on. Siapa ini? Tuhanku tidak mengingat-ingatkan dosaku. Kalau aku sudah minta ampun dan bertobat, dia mengampuni aku karena begitulah sifatnya. Amin. Berarti yang ngingetin bukan dia. Nyah kau iblis dalam nama Yesus. Aku percaya dosaku sudah tidak diingat-ingat lagi. Dan bahkan kalau hatimu menuduh kamu, terus kamu baca Yohanes 3 ayat 20. Jika kita dituduh oleh hati kita, Allah, sama-sama baca, Allah adalah daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dia tahu kok kalau kamu sungguhan bertobat sama enggak. Jadi gak usah terkecoh sama perasaanmu sendiri. Kalau Allah lebih besar, kenapa kamu lebih percaya sama hatimu yang lebih kecil dari Allah itu sendiri? Amin. Jadi waktu kamu terintimidasi dan mulai ngerasa malu, kamu perkatakan Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosaku. Sama-sama yuk katakan, 1, 2, 3, Tuhan sudah mengampuni. Dia lebih besar dari I choose to trust you. You are greater than my feeling. You are greater than this heart. Amin. Tuhan aku percaya firman-Mu. Waktu kamu lakukan ini sekali lagi kamu kasih mikrofonmu sama Tuhan. Suara Roh Kudus akan lebih sering terdengar. Last one, self-hatred. Kamu benci sama diri kamu sendiri. Benci sama keluargamu. Benci kenapa kamu ada di keluarga kayak begini. Dan akhirnya kamu benci. Bahkan menyakiti diri sendiri. Dengar. Waktu kamu baca Alkitab. Jangan sekedar lalu. Commit to the truth. And confess the truth. Kamu ketemu ayat ini. Roma 5 ayat 8. Tetapi Kristus mati bagiku ketika aku masih hidup sebagai orang yang berdosa. Yang memusuhi Allah. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi aku. Waktu kamu belum bertobat, belum kenal Tuhan, masih musuhin Allah, dia sudah mati buat kamu. Itu bukti kalau dia sangat mengasihi kamu. Kalau dia sangat mengasihi kamu, kenapa kamu sangat membenci dirimu? Antara Tuhan yang benar, perasaanku salah, atau Tuhan bohong, perasaanku benar. Kabar baiknya, Tuhan benar. Amin. Jadi kamu bilang, Tuhan aku percaya aku dicintai. Kalau kamu gak bisa mengasihi dirimu, kamu akan kesulitan mengasihi orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Start to accept this love. To accept that you are loved. Apapun yang terjadi ya, Koko selalu bilang, kebaikan Tuhan tidak diukur dari pemberian, tetapi dari pengorbanan. Oke? Koko pengen kasih ilustrasi ini. Ada ayam sama babi meeting. Ya, ayam dan babi meeting mau kasih sarapan buat majikannya. Si ayam bilang gini, ayo kita bikin sarapan buat majikan kita. Ayam bilang gini, aku kasih telur, kamu kasih apa? Si babi bingung, terdiam, gitu ya. Terus si ayam menimpali, udah gini aja. Aku kasih telur, kamu kasih daging. Gimana, fair kan? Terus si babi bilang gini, yang kamu kasih itu pemberian. Kalau yang tadi kamu bilang, itu pengorbanan. Yang mana lebih besar? Pengorbanan. Pemberian dan pengorbanan. Yang kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan ini, Tuhan tolong berkati ini, Tuhan tolong beri aku pekerjaan, Tuhan tolong sembuhkan ini, Tuhan tolong ini. Itu pemberian. Amin. Itu baik, tapi kebaikan Tuhan kalau dikaitkan cuma hal-hal kayak tadi, itu terlalu dangkal. Padahal dia sudah kasih yang di atas itu, yang merupakan kebutuhan lebih urgent dari semua yang lain,
yaitu keselamatan kita dan hanya bisa diterima waktu dia mengorbankan dirinya. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya dan dia kasih itu, dan itu pengorbanan. Jadi kalau mau kaitkan kebaikan Tuhan, jangan cuma sama pemberiannya, kaitkan sama pengorbanannya. Nah, kabar baiknya pengorbanannya gak pernah berubah, dan itu yang membuat kamu bisa selalu bersyukur apapun keadaanmu, kamu bisa tahu kalau kamu dicintai Tuhan. Amin. Sekali lagi, waktu kamu tahu kebenaran ini, ada orang-orang yang tetap akan bilang gini, gak, gue gak dicintai. Then you will lose on your mind. When you lose here, merasa gak dicintai, sikapmu lihat aja nanti. Akan jadi orang yang paling tidak enak untuk dicintai. Kenapa? Karena kamu accepted dirimu sebagai orang yang tidak dicintai. Tapi somehow kamu akan berusaha mendapatkan cinta dari orang lain. Tapi orang lain mau mencintai kamu susah banget. Kamu gak pernah mau terima. Karena kamu gak bisa cintai diri kamu sendiri. Karena kamu gak tahu kalau kamu sudah dicintai oleh Tuhan. Lihat ya, sejahat itu stronghold ini. Dan di sini ditulis gini, the Lord saying, I have loved you. I have loved, artinya aku telah mengasihimu with an everlasting love. Jadi kasihku gak kayak roller coaster, kadang ada, kadang enggak. Kamu rajin baca kitab, aku sayang. Kamu ke gereja sayang, aku sayang. Kamu gak ke gereja, lihat aja. Tuhan tidak seperti itu. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Perhatikan kalimat berikutnya, I continue my faithfulness to you. Berarti kamu bisa bilang ini, Tuhan aku percaya aku dicintai dan hal ini tidak akan berubah. Amin. Keadaanku berubah, tapi cinta Tuhan tidak. Aku percaya. Nah waktu kamu terus percaya, confess. Panah api datang. Nyah kau iblis, aku lebih percaya Tuhan daripada perkataanmu. Aku lebih percaya Tuhan daripada perasaanku sendiri. Lihat ya, pikiranmu bebas. Kalau pikiranmu menang, lihat deh. 3-6 bulan ke depan, hidupmu gak akan pernah sama lagi. But this not happen overnight, this happen over time. Ini gak terjadi semalam, kamu dengar sekarang, oh ya foto, ngomong sekali. Besok, kok gini, padahal baru semalam. Kamu harus terus mempraktikkan ini. Amin. Kamu harus terus memperkatakannya. Aku disambut oleh Tuhan, aku ingat ayat itu. Aku berharga. Tuhan besertaku, aku gak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi aku anak Allah. I'm no longer slave to fear. I am child of God. Kalau Bapak di dunia yang wajar, yang normal, bisa pikirin masa depan anak, apalagi Bapak di sorga. Aku percaya Tuhan sudah ngampunin aku. Udah stop iblis, enyah kau. Di dalam nama Yesus, stop condemning me again and again. Aku pernah buat dosa, tapi itu bukan identitasku. Amin. Identitasku, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anyway, Tuhan lebih besar dari perasaanku. Dan yang terakhir, aku dicintai oleh Tuhan. Nyah kau iblis. Kenapa iblis mau kamu benci diri kamu? Karena dia mau mencuri, membunuhmu, dan membinasakanmu. Tapi Yesus datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Aneh kan kalau kita lebih percaya orang yang mau ngancurin kita daripada yang sayang dan mau mati buat kita. If you are serious about changing your life, you are going to have to get into the Bible. You will know the truth and the truth will set you free. Kamu akan tahu kebenaran ini akan memerdekakan kamu. You need to read it. Katakan read it. Baca. Study. Oke? Study, pelajari. Zaman sekarang enak banget belajar Alkitab. AI lah, inilah, itulah, kakak rohani lah, bisalah ditanya semua. And apply it. Only then you will change your life. Hanya gak heran, ayat terakhir kita. Firman Tuhan bilang gini, do not copy the behavior and custom of this world. Jangan ikuti nilai dunia. Udahlah kurang-kurangin lah. Ya. Ambil nilai dunia. Dan ingat, let God transform you. Koko suka terjemahan ini, dia pakai kata let God transform you. Artinya gini, biarkan Tuhan mengubah kamu. Artinya kamu bisa tidak membiarkan Tuhan mengubah kamu. Oke, dengar ya. Kamu bisa, Tuhan mau ubah nih, aku mau ubah kamu. Aku mau pulihkan. Enggak usah. Kamu bisa kayak gitu loh, tanpa sadar. You do not let God transform you. Kenapa? Waktu kamu memilih untuk tidak mengubah cara berpikirmu. Sebaliknya, you let God transform you into a new person. Waktu kamu bilang ini, Tuhan ganti cara pikirku. Harus cocok sama firman Tuhan. Kalau gak cocok, bukan firman Tuhan yang berubah. Aku yang berubah.
Amin. Then you will learn to know God's will for you. What is good, pleasing, and perfect. Aku akan tutup dengan ilustrasi ini. Kalau kamu sakit, demam gitu ya. Terus kamu demam nih. Kamu punya obat paracetamol di rakmu nih. Terus kamu bilang gini, aku pasti sembuh. Aku punya paracetamol di sana. Yes, sembuh. Sembuh. Gak sembuh kan? Kenapa gak sembuh? Obatnya masih di dalam rak. Kesembuhan terjadi waktu obatnya ada di dalam kamu. Sama halnya, Tuhan hidupku berantakan Tuhan, hidupku berantakan. Tenang, aku punya Alkitab. Berubah. Mujizat. Terobosan. Kok gak ada ya? Tuhan bohong Dengar ya. You will know the truth and the truth will set you free. Hidupmu akan diubahkan waktu firman ini bukan di mejamu, bukan di aplikasimu yang gak pernah dibuka beberapa minggu terakhir ini. Tapi waktu firman ini ada di dalam kamu. Baru firman ini akan bekerja mengubahkan kamu. You need to intentionally take this Bible, commit to read it, study, apply it. And your life will change. Amen. When you win here, you will win in the real life. Ya, kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kita meteraikan firman Tuhan ini dengan perjamuan kudus. Mari kita satukan hati. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, se-eager itu Roh Kudus selalu ingatkan kami untuk baca Alkitab. Bukan karena untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kami. Karena kami hanya akan mengalami perubahan hidup waktu kami punya kebenaran. Selama kami gak punya kebenaran firman, hidup kami terus dibohongi. Kebohongan yang berulang, pengalaman menyakitkan, jadi benteng yang kuat banget. Yang membuat pikiran kami jadi lebih lumpuh daripada tangan dan kaki kami. Waktu pikiranmu udah lumpuh, tangan kakimu akan ikutan lumpuh. Tapi waktu pikiranmu bebas dan ada di dalam benteng yang aman, segala hal bisa terjadi. Pengalaman menyakitkan dari luar, bisa terjadi perkataan menyakitkan dari luar, bisa dilemparkan ke kamu. Tapi itu gak akan bisa mempengaruhi hidupmu. Karena ada stronghold yang baru, yang basisnya adalah kebenaran. Aku mau ingatin ya, firman Tuhan ini hanya akan bereaksi dan memulihkan kamu waktu dia ada di dalam kamu. Artinya, dengar, kamu perlu baca, kamu perlu perkatakan, kamu perlu tuliskan, kamu perlu ulang-ulang, kamu perlu tarik kesimpulan dari situ, ambil prinsipnya, dan perkatakan, jadikan itu nilai hidupmu lebih dari semua kebohongan yang lain. Hanya mereka yang serius dan udah capek, hidupnya gak berubah-berubah, akan bertindak untuk melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Karena mereka mau diubahkan oleh Tuhan. Let God transform you. Jangan bilang gini, Tuhan gak usah Tuhan, gak usah diubahin. Let God transform you by changing the way you think. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang dari darah Yesus. Darah inilah yang menebus kamu. Semahal itulah kamu. Kalau kamu minum anggur ini, kamu menerima pengorbanan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar perjamuan kudus ini mengubahkan kami.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, dan berharga. Mari katakan sungguh besar pengorbananmu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari bersama katakan sungguh besar, sungguh besar, karena kamu berharga, karena Dia mengasihi kamu. You will know the truth and the truth will set you free, and this is the truth, and this is the truth. You will love, kamu dicintai, kamu berharga. Apapun yang terjadi, itu tidak memungkiri fakta bahwa Dia mengasihimu. Engkau adalah anaknya dan Dia adalah Bapamu. Sungguh indah. Aku mengampunimu sebab begitulah sifatku, dan aku tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Thank you Jesus, thank you Lord. Sungguh, mari sekali lagi, mari confess, berkatakan, come on. Sungguh besar pengorbananmu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekarang semuanya pejamkan mata. Kalau ada di antara kita punya satu dari 4 stronghold ini, bahkan punya lebih dari satu, taruh tangan kananmu di kepalamu saat ini. Kalau kamu tahu, satu bahkan lebih dari satu stronghold ini sering banget mendatangimu, mengganggumu, membuat kamu takut untuk melangkah, membuat kamu selalu rasanya jadi lumpuh. Tuhan mau kasih tangannya, kamu gak pernah berani sambut tangannya. Dan kamu tahu,
Itu semua karena kita mempercayai dan menjaga kebohongan yang ada di pikiran kita. Hari ini, kalau kamu mengalami hal tersebut, taruh tanganmu di atas kepalamu. Tuhan, aku berdoa saat ini, seperti Engkau membuka pikiran dari 2 murid yang berjalan menuju Emmaus. Hari ini, with the power and authority from Jesus Christ, aku berdoa di dalam nama Yesus, we pulling down all that stronghold of lies in the name of Jesus. Kami tarik, kami runtuhkan semua tembok kebohongan saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, all the lies, semua kebohongan, be demolished right now in Jesus' name. You will know the truth and the truth will set you free. Kebenaran-Mu Tuhan memerintah, kebenaran-Mu menguasai pikiran kami. I'm no longer slave of fear. Aku bukan lagi budak ketakutan. Aku anak Allah. Aku dicintai Tuhan. Tuhan menyambut aku dan hidupku semahal darah Yesus. Tuhan tidak mengingat dosaku. Dia sudah mengampuni karena begitulah sifatnya. Thanks God for such a really good God. Dan Dia melupakan dosaku. Kalau Dia sudah lupakan, kenapa aku harus ingat-ingat? Aku sudah ditebus. Aku ciptaan yang baru. Dan dari hidupku akan mengalir kehidupan. Tuhan, aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. All those strongholds be broken right now in Jesus' name. Be broken right now in Jesus' name. Be broken right now in Jesus' name. Sekarang kok mau kalian bilang begini sama semua pikiran bohong yang selama ini kalian percayai. Katakan begini. Tawan pikiran itu, dengar baik. Tawan pikiran itu. Sekarang kok minta kamu ingat persis kata-kata apa yang pernah muncul di pikiranmu saat kamu lagi rapuh-rapuhnya. Saat kamu lagi gagal-gagalnya, saat kamu lagi jatuh-jatuhnya. Perkataan yang muncul dan diulang-ulang. Mungkin ini perkataan orang lain yang iblis terus highlight di pikiran kamu sampai hari ini. Sekarang ini yang kau minta kamu lakukan. Tawan pikiran itu. Bring every thought into captivity. Jangan akui itu sebagai pikiranmu. Tapi kamu bilang begini. Di dalam nama Yesus, aku tawan pikiran ini. Aku tundukkan kepada Kristus. Aku tundukkan kepada Kristus. Aku tundukkan pada kebenaran Kristus. Aku tundukkan kepada kebenaran Sekali lagi. Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku tawan pikiran ini. Aku tawan pikiran ini. Aku tundukkan pada kebenaran Kristus. Aku tundukkan kepada kebenaran Kristus. Enyah kau iblis. Enyah kau iblis. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Enyah kau iblis. Enyah kau iblis. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pikiranku akan jadi benteng kebenaran. Akan jadi benteng kebenaran. Aman dari segala panah api si jahat. Aman dari segala panah api. Pengalamanku bisa menyakitkan. Pengalamanku bisa menyakitkan. Tapi tidak memenjarakan pikiranku. Tapi tidak memenjarakan pikiran. Karena aku punya kebenaran. Karena aku punya kebenaran. Pengalamanku tidak lebih tinggi. Tidak lebih tinggi. Tidak lebih besar. Tidak lebih besar. Dari kebenaran. Dari kebenaran. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Aku percaya Allah tidak pernah berbohong. Aku percaya Allah tidak pernah berbohong. Dan pikiranku yang harus tunduk. Dan pikiranku yang harus tunduk. Pada kebenaran firman. Pada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong aku supaya aku membaca firman-Mu. Supaya aku baca firman-Mu. Dan mendeklarasikan firman-Mu. Mengucapkan. Memperkatakan. Seperti Yosua. Merenungkan, memperkatakan, dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, minggu ini adalah minggu yang pertama kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Nanti persembahan persepuluhan bisa dibawa ke kotak yang akan disediakan di tempat ini di depan. Ya bagi yang memberikan secara transfer juga bisa melakukannya lewat QR yang tersedia di kantong kursi teman-teman semua. Mari sebelumnya kita satukan hati sekali lagi, kita akan tutup dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat apa yang kami dengar hari ini. Dan kami berdoa firman ini gak cuma ada di meja kami, firman ini gak cuma ada di rak buku kami. Tapi firman ini gak cuma ada di handphone kami, tapi firman ini ada di pikiran kami, ada di hidup kami. Dan bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Terjemahkan firman ini supaya jadi nilai kehidupan.
Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus kami. Dan kami akan berpisah. Kami siap terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis, fellowship of the Holy Spirit, be with you all into the very age of time. Tuhan terima kasih, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Happy Sunday, Happy Sunday, God bless you. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, please stay with us ya. Nanti kita mau kenalan di ruang kaca di depan. Dan buat teman-teman yang mau bersaksi, mungkin ada sesuatu yang dialami tadi di ibadah, bisa scan QR code tentang what the Holy Spirit does for you. Bisa lihat nanti di layar, scan QR-nya dan share your story with the Holy Spirit. God bless you. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku.